Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bareng channel kami, channel mekanik di sini. Channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Kali ini satu keluhan dari unit Honda Beat ya, dimana unit ini mengalami kondisi oli naik ke filter udara ya. Jadi olinya sampai luber ya, menetes karena olinya naik ya. Nah, ini masalahnya dari mana, sumber kejadiannya dari mana, sehingga ada oli masuk ke bagian filter atau naik ke bagian filter. Yuk kita simak, yuk kita lihat. Kita buka dulu box filternya seperti apa kondisi di dalam. Apakah benar memang ada oli yang naik ke bagian ini. Oke, lanjut kita buka untuk bagian filter udaranya. Nah, ini teman-teman, ini oli sangat parah. Oke, nah ini filter udaranya juga sungguh luar biasa, sangat kotor. Ini juga bisa mengakibatkan adanya oli naik karena memang adanya mampat saluran. Ini sangat luar biasa, banyak sekali. Oke, fenomena oli naik ke filter udara. Oke, kita cari tahu penyebabnya dari mana teman-teman ya. Kita eksekusi dan kita lihat di bagian di bagian dari cylinder cup atau head cup head ya. Apakah memang ada kebocoran atau apa? Ini kita telah dan kita juga pastikan satu persatu masalahnya dari mana. Tentunya ini supaya kita bisa mengklirkan atau menghilangkan masalah ini, karena pemilik merasa panik dan tentunya kaget juga ketika motor dalam kondisi jalan riding, oli berceceran kemana-mana. Yuk simak video kami ya, selanjutnya untuk penanganan kasus oli sampai meluber seperti ini. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan untuk konsep penanganan kasus oli mesin naik ke filter ya. Ternyata masalahnya itu teman-teman ya, memang awal itu dari awas ya, filter udara bisa jadi salah satunya ya, tapi biasanya di luar itu memang ada faktor lain. Contoh, motor sudah ada kejadian jatuh dengan kondisi motor tidur, jadi otomatis oli naik. Terus ada kejadian oli terlalu banyak yang melebihi kapasitas yang tentunya direkomendasikan oleh pabrikan. Contoh misalkan ini untuk oli kapasitasnya maksimal di angka 0,8 liter atau mililiter, ini lebih ya. Nah, ini kasusnya sudah kita ketemukan masalahnya teman-teman. Jadi si owner, si pemilik ya, itu ternyata ya mengganti oli sendiri. Oke teman-teman, jadi owner ini melakukan pengecekan oli dalam kondisi mesin di kondisi standar 1 ya, seperti standar samping. Terus dicek menggunakan dilihat dari sini untuk kapasitas olinya, ternyata tidak ada di bagian pengecekan. Nah,
Ternyata owner menyangkanya olinya habis, jadi tidak diturunkan dulu untuk oli yang lamanya, jadi langsung diisi tanpa dikeluarkan dulu. Nah, masalahnya dari situ teman-teman. Jadi ini sebagai bahan pelajaran, ketika teman-teman mau melihat atau mengecek kondisi atau cross check kondisi oli mesin, wajib di kondisi standar tengah atau motor dalam kondisi berdiri secara tegak ya, jangan agak miring ke kanan ataupun ke kiri, karena itu untuk pengukurannya atau pengecekannya tidak akurat. Kalau ke kiri otomatis kelihatan kosong, kalau ke kanan otomatis kelihatan penuh. Nah, yang stabil atau yang baiknya ketika kondisi teman-teman mau melakukan pergantian atau pengecekan oli, diposisikan di standar tengah seperti ini. Jadi untuk olinya benar-benar pas dalam kondisi rata ya. Itu juga pemeriksaan pasti lebih akurat. Jadi pas kita periksa, kita turunkan olinya ya. Kita juga heran tadinya ya, kenapa ini motor jatuh tidak pernah. Terus terfokus ke bagian filter saja teman-teman. Jadi kenapa ini oli bisa naik ya, curigaan awal kita hanya fokus ke bagian filter udara yang membuat, memang itu juga jadi salah satu faktor kenapa atau adanya oli naik ke bagian filter udara, karena memang tertutup oleh kotoran sehingga terhisap untuk oli yang masuk itu terhisap karena memang ada kevakuman. Nah, tapi melihat jumlah volume oli yang ada di filter udara ini terlalu ekstrim, malah hampir setengah literan ya yang ada di bagian ini, dan tentunya juga sampai terendam ke bagian ini manifold untuk penghisapan udaranya terendam ya, jadi masuk untuk oli yang ada di box filter ini masuk ke ruang bakar ya, melewati bagian intake manifold dan throttle body ke intake manifold ke sana ya, masuk terhisap dan terbakar masuk ke ruang bakar sehingga motor menjadi smoking ya. Jadi posisi motor jadi ngebul parah. Nah, owner menginformasikan atau menginstruksikan untuk melakukan quarter, tapi kecurigaan saya tidak ke bagian itu ya. Maka kita cek bagian filter, ternyata memang filternya penuh dengan oli, sehingga kenapa bisa ngebul, karena memang olinya sudah masuk ke bagian ruang bakar melalui throttle body ya, bareng dengan awal masukan suplai udara. Oke. Dan di sini usut punya usut, masalah utamanya adalah dari ini oli sisa ya, yang tentunya sudah beberapa hari terbakar, ada di bagian yang tumpah juga di sini, yang tersisa di bagian box filter juga, ini melebihi dari 1 liter ya. Ini sudah kita turunkan untuk oli yang ada di bagian engine, berarti dulu tidak diturunkan untuk oli bekasnya atau oli lamanya, langsung diisi dengan oli yang baru. Jadi otomatis ini untuk kapasitas oli itu over ya, sehingga olinya terjadilah naik dan masuk ke bagian filter udara. Nah, itu masalahnya teman-teman. Jadi ini sedikit kelalaian dari owner karena memang ketidaktahuan. Owner itu memeriksa oli itu dalam keadaan kondisi standar samping. Jadi untuk akurasi pemeriksaan menggunakan tutup oli ini tidak akurat, sehingga beliau menyangkanya kosong, tidak ada olinya habis, karena memang sudah lama tidak melakukan ganti oli, padahal oli tidak habis ya, hanya mungkin berkurang pasti, cuman tidak terlalu ekstrim untuk pengurangannya. Nah, maka dari itu beliau sang owner langsung isi saja tanpa mengganti atau menguras dulu oli yang ada di bagian engine terlebih dahulu, atau ya tentunya langsung diisi dan terjadilah seperti ini. Oke teman-teman, ini sebagai bahan pelajaran saja untuk kita semuanya maupun para owner.
Tentunya juga buat rekan-rekan yang lain tentunya juga yang menyaksikan video ini sebagai bahan pelajaran. Ya tentunya untuk melakukan pergantian oli atau melakukan pengecekan kapasitas atau volume oli harap dilakukan di kondisi atau posisi motor di standar tengah untuk keakuratannya ke pengecekan atau pengetesan. Oke. Semua udah clear ya, masalah sudah beres, dan ini motor kita coba nyalakan. Ini sudah kita ganti untuk oli yang baru, dan kemarin itu memang parah ngebulnya, dan sekarang kita coba. Nah, ini sudah aman ya, tidak ada ngebul. Prosesnya sudah kita bersihkan juga. Jadi masalah sudah clear, tidak ada kerusakan di bagian piston atau ring piston. Ngebul itu hanya dari hisapan yang oli yang tersisa di bagian box filter terhisap oleh sistem pembakaran, campuran bahan bakar dan udara tentunya, sehingga terjadilah smoky. Oke, itu saja yang kami sampaikan dalam kondisi kali ini. Tentunya semoga bermanfaat. Tentunya juga semoga menjadi wawasan kita bahwasanya hal-hal sepele, hal-hal yang kecil tentunya akan menjadi besar ketika kita mengabaikan begitu saja. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.